Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fadil. Di sini alhamdulillah saya sudah sampai tepatnya di Kampung Pasir Cina dan desanya Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Nah, ini sudah terlihat di belakang saya ini adalah greenhouse milik kelompok tani atau kelompok gabungan kelompok tani Mujagi atau Multi Tani Jayagiri yang diketuai dengan Pak Suhendar. Di sini greenhouse tersebut yaitu dengan luasan 1000 meter yang rencana penanamannya itu tomat Jepang atau Momotaro. Nah, untuk lebih jelas sekarang kita masuk untuk mengetahui gimana sih dalamnya greenhouse standar itu, dan kita berbincang-bincang ngobrol sedikit dengan ketua kelompok tani yaitu Pak Hendars. Ya, sekalian kita sharing-sharing dengan bertani itu nggak kotor, terus emang petani muda lah yang sekarang harus menguasai pasar. Yuk kita lanjut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini alhamdulillah saya sudah bertemu dengan ketua kelompok Mujagi yaitu Pak Hendar. Nah, inilah yang disebut tadi dengan greenhouse yang sesuai dengan standar. Pak, ini mungkin awalnya Bapak bertani itu dari tahun berapa sih Pak, kalau misalkan boleh tahu gitu ya, sampai dengan sekarang sudah menjadi sosok yang ya tidak asing lagi lah, Mujagi itu Pak. Mungkin bisa diceritakan dari apa ya, historinya dulu dari terdahulu sampai dengan sekarang membentuk kelompok yang lumayan, kalau misalkan untuk anak-anak itu disebutnya famous lah Pak. Boleh Pak. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, mungkin saya memperkenalkan diri. Nama saya Suhendar, ya. Nama aslinya, profesi sebagai petani. Sampai hari ini di KTP pun masih petani. Alhamdulillah. Insya Allah tidak akan pernah pindah ke lain hati. Alhamdulillah. Yang bertempat tinggal di Desa Cipendawa, ya, Kampung Pasir Cina, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nah, alhamdulillah kami, khususnya saya, mulai bertani itu bisa dikatakan sejak lahir, ya, karena sejak usia dini sudah mulai ke kebun. Tapi mulai mandiri, mulai mencoba serba sendiri itu dari tahun 2002. Oh, 2002. Ya, artinya sampai hari ini mungkin udah berapa belas tahun lah sampai hari ini. Nah, kita dimulai dengan lahan 200 meter, terus kita kembangkan lagi, dan alhamdulillah sampai hari ini yang kami kelola itu kurang lebih di 40 hektar, ya. 40 hektar. Ya, 40 hektar itu lahan pribadi dan lahan sewa orang lain. Itu Pak, kalau misalkan boleh tahu dari awal 200 meter itu apakah komoditinya komoditi apa Pak? Nah, dulu sebetulnya kita semuanya kita coba, ya. 200 meter itu. Nah, jadi disesuaikan dengan permintaan pasar, ya. Jadi kalau sekarang lebih cenderung ke produk market combination, yang mana kita penjajakan ke hilir dulu. Oh. Apa sih yang dibutuhkan di hilir itu? Iya benar. Jangan sampai nanti di hilir membutuhkan A, kita tanam B, itu jaka sembung bawa golok nantinya. Betul. Makanya kita harus nyambung dulu dengan marketnya. Apalagi di zaman now seperti sekarang, zaman pandemi sekarang, ya, kita harus lebih selektif untuk pasarnya. Iya. Karena berkaitan dengan perubahan kebiasaan para konsumen, otomatis itu berubah juga dari gaya belanjanya, dari gaya konsumsinya juga. Itu karena dipaksa kita oleh pandemi seperti ini. Iya. Berarti kurang lebih tadi dari tahun 2002, ya, sampai dengan sekarang. Nah, terus Pak, terbentuknya itu seperti SCA itu emang koperasi milik kelompok tani atau misalkan dibangun oleh pihak pemerintah sendiri? Sebetulnya kami mulai, jadi ceritanya begini, pada tahun 2005 kami melihat infrastruktur di kebun ini sangat-sangat tidak layak, baik itu jalan ataupun pengairan. Yang mana jalan hanya setapak, hanya bisa dilalui motor, dan itu pun ketika pada musim hujan seperti sawah.
Begitupun pengairan. Pengairan kita hanya ngambil dipikul dari sungai dari bawah ya pakai ember. Itu sangat tidak layak. Pada akhirnya kita berpikir ke arah sana, kita kumpulkan para RT, RW, dan KD bagaimana caranya kita bisa mengakses untuk pembangunan di kebun ini. Ya pada akhirnya kita diarahkan untuk bentuk lembaga. Nah, pada akhirnya alhamdulillah kita bentukkan lembaga yaitu kelompok tani Mujagi pada saat itu ya, Multi Tani Jayagiri. Dan di tengah perjalanan ada perkembangan, pada akhirnya kami alhamdulillah ada beberapa kelompok sampai hari ini 7 kelompok ya, dan plus 1 KWT-nya, kelompok wanita taninya, jadi 8 kelompok tani. Nah, statusnya sekarang kami Gapoktan, jadi terdiri dari beberapa kelompok tani. Oh, Gapoktan ya. Berarti STA itu emang masuk ke Nah, kalau STA itu salah satu sarana untuk distribusi. Kebetulan kami di sana sebagai pengurus juga ya, sebagai leader juga di sana, yang mana tugas daripada intinya di STA itu sebagai pusat distribusi ya, yang produk pertanian khususnya hortikultura yang bersih, sehat, dan modern. mantap. Mimpinya seperti itu, walaupun sekarang kita sudah mulai ke arah sana. Iya, mantap. Nah, sangat luar biasa, alhamdulillah. Saya bisa bertemu dengan sosok Pak Hendar yang disebut-sebut itu ketua kelompok Mujagi. Tadi sudah disebutkan dari awal bertani sampai dengan sekarang terbentuk 8 kelompok ya Pak. Dan bisa mengelola sub terminal agribisnis yaitu STA yang masih di daerah Cianjur ya Pak. Nah, mungkin Pak kalau misalkan itu kan udah tersedia STA ya. Mungkin kalau misalkan ada petani yang susah buat pemasaran, apakah bisa ditampung di situ dengan petani itu nggak gabung sebagai ke kelompok atau gapoktan Mujagi sendiri? Sebetulnya itu sangat memungkinkan. Jadi ya salah satu daripada fungsi STA itu ya itulah untuk menjembatani barangkali ada petani misalkan yang pemula sulit mengembangkan untuk pasarnya, kami di STA pun siap untuk memasarkan produknya. Oh gitu. Apapun itu asal produk horti, kami insya Allah bisa menjualnya. Tentunya harganya yang ya itu disesuaikan dengan kondisi pasaran ya. Kalau benar. tanpa ada perencanaan dari awal, terkecuali itu jauh-jauh hari kita sudah terstruktur. Ya, itu kembali lagi kita ke hilir dulu. Penjajakan apa yang dibutuhkan, baru kita bisa menentukan nanti harga yang pas untuk si para petani binaan. Apa ini dilihat kan greenhouse emang sesuai banget ya dengan standar gitu Pak. Dan di sini sudah tersedia polybag berikut dengan selang-selangnya. Ini perencanaan buat penanaman apa dan proyekan atau emang misalkan buat udah ada pasarnya nih buat kemana gitu Pak? Nah, ini sebetulnya salah satu bentuk pengembangan kami ya. Sekarang pun kami sudah jalan di penanaman yang di dalam greenhouse, cuman mungkin kapasitasnya kita masih kecil. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, pasar kami bertambah ya. Salah satunya dari pertama kali kita ke Papaya Market ya, itu salah satu swalayan Jepang. Sekarang swalayan Aeon juga sudah mulai melirik. Nah, berarti kami harus mengembangkan lagi greenhouse-nya. Alhamdulillah kami bangunkan greenhouse ini dengan asumsi ya ini produknya sudah jelas kami akan jual ke pihak supplier yang sudah kita tanda tangani. Gitu. Itu disesuaikan dengan permintaan pasar. Nah, berkaitan dengan teknologi seperti ini kita kaitkan dengan sekarang lagi ngetrennya rekrutmen petani milenial ya. Oh, yang 5.000 itu ya? Ya betul. Kalau saya sebetulnya sudah kolonial, jadi sudah tidak termasuk sebetulnya. Cuman paling tidak kalau pemikiran semangat mah itu masih masuk milenial. Nah, yang mana barangkali dengan pola kita budidaya seperti ini bisa menarik para kaum milenial ya. Nah, itu yang benar-benar Pak. generasi nekti yang mana sekarang kita sudah krisis ya generasi petani ini, khususnya di pangan ya. Kalau di horti saya rasa itu masih kita banyak ya. Nah, barangkali dengan teknologi seperti ini bisa menarik, dan
penghasilan yang layak. Oh. Jadi intinya ini kami insya Allah nanti kita kaitkan dengan smart farmingnya, yang mana kita bisa kendalikan ini lewat apa ponsel pintar ya. Gitu. Oh, iya. Jadi mau penyiramannya, kasih nutrisinya, nanti kita bisa kendalikan di handphone yang Oh, jadi cerdas. penyiraman ini bisa menggunakan lewat handphone? Sangat. Itu bisa dilihat mungkin. Oh, jadi pas begitu selang-selang ini bukan dari keran nggak langsung ke sini? Kan kita kendalikan dulu karena di sana ada otaknya ya. Kita Mm-mm. nanti tinggal kendalikan otaknya lewat HP aplikasi. Ya. Nah, ini kekurangan apa nanti dia minta sendiri. Oh. Jadi membaca sendiri. Ini rencana ditanami komoditi apa sih, Pak? Ini kita sudah siap ya benihnya juga. Ini tomato momotaro ya, momotaro tomato. Nah, ini sudah kita tanda tangani kontraknya dengan pihak Taiwan. Walaupun kami sebetulnya ini masih dalam tahap pemikiran ya, karena untuk kontinuitasnya kita masih terus mengembangkan lagi unit-unit greenhouse. Ini buat proyekan yang ini, Pak, kontraknya itu dengan itu berapa tahun sih, Pak? Kita kontrak per tahun ya. Oh, per tahun. Per tahun. Setelah 1 tahun perbaharui. Tahun perbaharui. Tapi mungkin dengan 1 tahun, misalkan tahun ke depan ini sudah habis, emang lanjut kembali atau misalkan ada perubahan atau gimana? Tergantung nanti evaluasi. Tapi yang sudah berjalan kami lanjut. Salah Alhamdulillah ya, satu Pak. ke papaya juga setiap tahun alhamdulillah kami sudah berjalan berarti 4 tahun ya. 4 tahun. Nah, mungkin Pak, dengan melihat tadi dari pengalaman Bapak dari mulai tahun 2002 terus dengan adanya terbentuk kelompok tani dan sekarang pun ini sangat wow, luar biasa gitu Pak, dengan adanya smart farmer, bisa jadi dari mulai pengairan terus kebutuhan-kebutuhan tanaman bisa lewat handphone. Nah, mungkin buat apa ya Pak, supaya petani itu baik petani muda atau misalkan petani kayak tadi kolonial itu Pak, supaya melek akan teknologi terus emang supaya gimana ya, di hatinya itu tergugah lah, kita itu pengen turun tani gitu Pak. Mungkin ada ya, sebelum ditutup mungkin ada statement, closing statement lah ya, dari Bapak. Oke, kepada kaum kolonial ya ataupun milenial. Kolonial, jangan lupa atau kita jangan menghindari yang namanya teknologi. Teknologi itu tidak kita bisa hindari, justru kita harus mengikutinya. Kalau kita menghindarinya, kita akan ketinggalan. Benar. Nah, yang kedua, khusus untuk kaum milenial, tolong satu, rubah mindset Anda. Yang mana dunia pertanian itu kotor, menjijikan, kumel, miskin, dan segala macam, itu tolong hindari dulu ya. Karena ternyata kalau kita fokus ya di dunia pertanian, kita bisa hidup layak. Benar. Kita tidak harus nyangkul seperti dahulu kala. Kita sudah banyak alsin. Kita bisa lihat nanti ya, bagaimana caranya kita meratakan tanah. Kita ada SK. Bagaimana caranya kita untuk mencangkul. Kita ada traktor roda 4. Bagaimana caranya kita membuat bed ya. Kita ada mesinnya juga. Nah, makanya jangan berasumsi pacul. Kita sudah zaman now. Zaman now ya Pak. Zaman now sekarang. Ayo kita bangkit. Jangan minder. Tapi tentunya tolong mindsetnya dirubah dulu. Kalau tidak dirubah, ya sampai kapanpun kita tidak akan bisa berkembang untuk atau mengembangkan ini. Nah, sebelum apa ya, saya closing lagi Pak, tadi buat mungkin ada cara atau kisi-kisi dari Bapak sendiri supaya cepat merubah mindset atau pola pikir seseorang tentang pertanian, apa sih Pak gagasannya gitu. Ya. Satu, kita harus mencintai dulu. Mantap. Benar. Itu kuncinya. Iya. Kalau sudah mencintai, nanti ketika malam pun pasti teringat selalu. Asik. Ya. Layaknya seorang sejoli atau dua orang Benar, sejoli benar, yang benar. lagi kangen-kangenan seperti itu. Jadi kita munculkan dulu rasa cinta kita, rasa suka kita terhadap dunia pertanian. Nanti dengan sendirinya itu kita bisa mencintai bisnisnya. Nah, di sanalah saatnya kita untuk meraup pundi-pundi money.
Insya Allah kita bisa hidup layak lah. Ya, benar. Mungkin ada tambahan lagi, Pak? Eh, Sebetulnya banyak sih ya, cuman Iya. yang paling fokus atau yang paling utama ya tetap kita harus menjiwai dulu, mencintai dulu yang namanya pertanian. Nah, adapun juga nanti selebihnya permodalan, lahan, itu mah kita bisa ngikuti. Asalkan kita sudah muncul dulu itu. Karena nanti dengan sudah muncul dengan rasa cinta, ya, rasa keinginan yang tinggi, rasa suka yang tinggi, dengan sendirinya kita akan berupaya dan berusaha semaksimal mungkin. Tidak punya lahan, banyak lahan-lahan PTPN Iya, benar. yang masih nganggur. Contohnya sekarang kami bisa kok punya legalnya, kita bisa sewa dari PTPN, yang mana konon katanya PTPN tidak bisa disewa. Buktinya kami Mujagi bisa mengelola sekarang kurang lebih 33 hektar. Itu sudah berjalan 3 tahun lebih. Mantap. Nah, jadi terus permodalan pun sekarang itu asalkan kita jelas usahanya. Program pemerintah pun seperti kredit usaha rakyat itu sangat terbuka. Dan itu bukan program abal-abal. Alhamdulillah kami sampai per bulan 12 kemarin sudah menyerap kurang lebih 2 miliar ya. 2 miliar. Itu 2 bulan tanpa kemarin. agunan sama sekali. Dari 2 bulan kemarin. Ya, dari bulan 9, 10, 11, 12 kami menyerap 2 miliar. Dan insya Allah bulan 2 sekarang kita akan serap lagi 500 juta. Mantap. Insya Allah Pertanian itu sudah sukses dalam ya, Pak. perencanaan. Ya, dengan catatan kita siapkan marketnya, siapkan SDM-nya, siapkan teknologi, ya, siapkan teamwork-nya yang solid. Itu kuncinya. Iya, betul. Karena kalau misalkan yang namanya teamwork, misalkan pincang satu atau ada yang Nggak bisa hasil, jalan. susah ya, Pak. Nggak bisa jalan. Makanya kita sering evaluasi, termasuk semalam kami sampai jam 2 loh. Jam 2. Jam 2 kita, karena ya harus sering seperti itu. Benar. Ada sesuatu yang ya, ini mana yang tidak seimbang. Ayo kita evaluasi, gali apa permasalahan. Iya. Nah, Pak, kalau misalkan ada yang bertanya nih, boleh nggak sih ada ya 1 orang, 2 orang, atau bahkan emang kelompok dari daerah lain gitu, Pak, yang ingin langsung sharing ke sini atau misalkan tanya-tanya di mana sih itu alamat Mujagi, dan misalkan atau nggak langsung juga di mana sih, atau apa ya yang bisa dihubungi gitu, Pak? Oh iya. Sebetulnya kami welcome ya. Welcome apalagi ke para petani-petani, ya, teman-teman petani kami welcome. Cuman ya itu dengan syarat dan catatan, ya kami segini adanya. Tolong nanti jangan dijadikan permasalahan kelemahannya, karena kita normatif ya tentunya. Setiap orang, setiap lembaga manapun pasti plus minusnya, ada Iya. kekurangan kelebihannya. Kalau sekiranya itu siap dengan kondisi kami segini adanya, monggo silahkan, kami welcome. Dan kalau sekiranya ada yang mau menghubungi silahkan ya, ada nomornya saya dan teman-teman, atau telepon kantor pun ada. Kalau nomor saya di 0877 2001 3352, atau yang simpati 0822 87878780. Nah, Itu yang bisa dicatat mungkin itu nomornya kepala atau ketua Mujagi sendiri. Susah kalau misalkan pengen ketemu, soalnya beliau sibuk. Alhamdulillah kami setiap tahun ada yang magang juga, baik dari universitas ataupun anak-anak SMK sekarang juga. Terus itu kami selalu welcome dengan syarat ya mau mengikuti aturan main kami dan siap menerima juga kelemahan kami. Kalau kelebihan mah itu mah silakan lah. Betul. Ya, mungkin tadi sudah disebutkan kalau misalkan lewat kontak person mungkin bisa ditulis Ya, tadi, dan kalau misalkan ke Cianjur langsung datang saja ke Kecamatan Pacet ya, Pak. ya. Kalau misalkan Mujaginya sendiri itu di desanya Desa Cipendawa, Ya. Pasir Cina. Kalau Ya. misalkan STA-nya di Desa Ciherang ya, Pak, beda desa. Kampung Cigombong. Nah, Ada kami di webnya juga, bisa dikunjungi. Apa, Pak, itu? Jualan.mujagi.com. Jualan.mujagi.com. Nah, Oke. terus
Ada IG-nya juga sama Mujagi Farm, ada Facebooknya juga Mujagi Farm. Tinggal buka aja, bisa lihat ya. Bisa sharing-sharing ya Pak ya, Yap, bertukar betul. pikiran. Oke, terima kasih Pak. Semoga dengan sekarang sudah adanya greenhouse yang emang wah sesuai standar banget ini. Mungkin bisa semakin sukses Pak. Amin. Terus generasi-generasi mudanya bisa ya minimal terbuka lah. Tertidur panjangnya itu sudah stop gitu kan kita bangun Stop pertanian. berangkat ke kota. Sok kita Itu. bangun desa-desa Betul, sendiri. betul, Ayo betul. kita berbondong-bondong. Mendingan gali saja tambang emas di daerah sendiri daripada ngegali tambang emas kita di daerah orang lain. Yang belum tentu ya Pak. Yang belum tentu. Betul. Jadi kita mending hujan emas di negeri sendiri daripada hujan batu di negeri orang. Setuju? Setuju. Sukses pertanian Indonesia Siap. Pak. Salam petani Indonesia.